Purwadika, hari ini kita akan berbincang bersama salah satu alumni part-time digital marketing. Kita bakal tanya-tanya seperti apa sih kelas part-time digital marketing di Purwadika. Yuk kita langsung tanya. Hai Kak Anjas. Halo Gita, apa kabar Git? Baik-baik, apa kabar nih Kak Anjas? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Oke, baik Gimana hari ini? Baik-baik, selama pandemi aman ya Kak? Secara kesehatan sih aman, tapi banyak hal juga yang nggak aman sih. Nanti kita bahas lah yang nggak aman apa. Boleh. Oke, Kak Anjas ini kan salah satu alumni Purwadika nih, program part-time digital marketing, bener ya Kak? Iya betul banget Git. Sama kelasnya Pak Andin kalau nggak salah. Pak Andin, oke, yang di Jakarta berarti ya? Di Jakarta betul. Oke, nah boleh perkenalan diri dulu nggak nih Kak, ke teman-teman Purwadika yang lain? Oke. Halo teman-teman Purwadika, saya Anjas, saya spesialis digital marketing dan komunikasi marketing di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di industri asuransi umum. Oke, Kak Anjas, mungkin aku mau nanya nih. Kak Anjas ini kan ikut program part-time ya, digital marketing. Nah, sebelum Kak Anjas ikut program part-time ini, kegiatannya apa sih? Oke, jadi sebenarnya backgroundku itu adalah seorang ekonom. Aku lulus di salah satu universitas swasta di Jakarta dengan gelar sarjana manajemen. Nah, dari situ aku lari ke industri yang sangat bertolak belakang dengan industri pekerjaanku. Kelulusanku nih dengan spesialis aku yang seorang ekonom. Aku akhirnya pindah ke media, ke platform media besar, Kompas Group waktu itu. Terus akhirnya dari Kompas Group ada kesempatan untuk pindah ke industri yang cukup menantang sampai sekarang di industri asuransi umum. Pertama kali masuk ke industri asuransi umum itu aku ditempatin di bagian PR di public relation. Hubungannya sih lebih ke korporasi, lebih ke stakeholder gitu sih. Terus sejak digital menyerang gitu, industri pun berubah kan. Akhirnya kita coba improve diri, coba tambahin skill. Akhirnya aku join lah ke Purwadika untuk belajar lebih banyak nih tentang digital marketing. Oke, berarti memang sebelum ikut program part-time ini emang udah ada pekerjaan ya Kak, makanya milih program part-time. Yes, jadi sebenarnya ini bukan ngomongin pekerjaan atau ada pekerjaan atau enggak sih. Sebenarnya ini bagaimana aktualisasi diri aja sih. Kalau kita pengen ngembangin karir ya harus tambah lagi skillnya kan. Iya betul. Sebenarnya itu sih. Oke, berarti ketika Kak Anjas kerja di Kompas dan perusahaan yang setelah Kompas itu udah mengerjakan hal-hal berbau digital belum sih Kak? Kalau waktu pertama di Kompas lebih ke offline ya, lebih banyak kegiatan offline karena kita emang medianya media mainstream dan saat itu juga belum berkembang kayak sekarang digital itu, jadi sifatnya masih offline. Nah terus kalau sekarang di industri yang aku gelutin sekarang di asuransi umum hampir sama, di 2 tahun pertama aku masuk semuanya masih offline. Jadi kita mulai jalan digital dengan terbata-bata itu di tahun 2018 awal. Nah karena dari situ ada kebutuhan untuk digital marketing ya akhirnya kita coba eksplorasi nih di digital marketing, salah satunya dengan cara ikut pendidikan singkat di Purwadika contohnya. Oke, berarti memang sebelumnya di pekerjaan yang sebelumnya itu memang belum berhubungan sama dunia digital marketing, cuman karena melihat kondisi pekerjaan terus berkembang, akhirnya mencoba untuk masuk ke ranah digital. Nah, kalau dari Kak Anjas sendiri, apa sih yang membuat mungkin tertarik gitu dengan dunia digital? Oke, ini aku bagi 2 part ya. Part pertama secara individu, part kedua secara pekerjaan gitu. Kalau secara individu pasti jelas digital marketing ini sesuatu yang baru, atau industri digitalnya itu adalah sebuah industri yang baru yang harusnya kita bisa lebih explore. Ketika kita bisa explore itu, value kita terhadap market atau misalnya kita yang mencari kerja gitu ya, kita akan punya value lebih nih. Nah, dasar itulah yang ngebuat saya pribadi pengen masuk ke digital. Dan kita ngeliat bahwa industri digital kan sekarang pesat banget ya. Mulai dari platformnya yang saking banyaknya sekarang, terus metodenya makin banyak, sama beberapa lagi teknik-teknik yang sebenarnya nggak dibajarin di bangku sekolah gitu yang bisa kita dapat. Nah, poin itu sih kenapa pengen di digital marketing. Terus kalau dari sisi asuransinya atau dari sisi industri aku pekerjaan sekarang, mostly
apapun pekerjaannya sekarang pasti bicara tentang digital. Bagaimana sebuah brand bisa masuk ke satu segmen tertentu, bagaimana sebuah brand bisa beradaptasi di sebuah persaingan ekosistem yang kuat gitu. Nah ini ngebuat perusahaanku yang sekarang harusnya bisa lebih melek ya, bisa lebih paham tentang fungsi digital marketing untuk menggarap pasar baru nih. Karena kami juga di sini masih sangat konvensional gitu. Industri asuransi itu adalah industri yang sangat konvensional. Ketika dunia baru masuk, industri baru masuk, adaptasi terhadap perubahan itu akan sangat lambat kalau kita nggak coba untuk jadi trigger nih dari internal kami, dari karyawan kami untuk jadi trigger untuk memulai, yuk kita mulai baru nih, mekanisme baru, sistem baru, terus peluang baru di digital terutama khususnya. Iya itu betul banget sih Kak, karena memang sekarang apapun itu udah beralih ke digital kan, kayak mulai dari bisnis kecil kayak UMKM aja sekarang kalau misalkan mereka nggak coba jualan online gitu, ya agak susah juga gitu untuk memasarkan produknya gitu kan, apalagi asuransi mungkin sekarang udah banyak nih kompetitornya juga dan mungkin istilahnya siapa cepat dia dapat gitu ya, siapa cepat bisa mendapatkan audiens, nargetin audiens ya pasti audiens itu juga bakal lebih pertama ngeliat tentang produk kita dibandingkan produk-produk yang lainnya gitu. Iya betul. Nambahin dikit gitu, bedanya dulu dan sekarang itu kalau secara brand digital itu lebih sangat efektif. Kenapa? Dapat diukur. Iya. Dulu bayangin kalau sebuah brand masang billboard besar di pinggir jalan gitu, berapa banyak orang, bagaimana brand itu tahu? Berapa banyak orang yang melihat si iklan dia atau billboard dia? Nggak ada yang tahu kan? Cuma asumsi sekian dalam 1 jam sekian puluh kendaraan atau sekian ratus kendaraan yang lewat di jalan itu. Asumsi aja. Nggak bisa kita verifikasi nih data yang kita dapat. Tapi dengan digital sekarang, kami selaku brand gitu ya, sangat mudah membuat sebuah anggaran yang clear dan punya return of investment-nya jelas gitu ya. Dan itu sangat membantu kami nih di promosi atau di sebuah campaign, sebuah brand gitu. Jadi keunggulan digital tuh ya salah satunya dengan mudahnya dapat diukur sih, tingkat keberhasilannya, tingkat kesuksesannya, tingkat pencapaiannya tuh sangat-sangat gampang diukur. Iya benar-benar, setuju banget sih Kak, karena istilahnya kita jadi nggak buang-buang uang juga gitu kan Kak, nggak buang-buang uang secara percuma. Jadi kita emang misalnya kita targetin budget sebulan sekian juta, jadi kita tahu kira-kira budget kita itu memang udah tepat atau belum gitu kan, apalagi audiensnya kalau di digital itu kita juga bisa tentuin kan sesuai dengan brand kita gitu. Iya betul banget Mbak Gita. Oke, nah kalau Kak Anjo sendiri nih, dari ketertarikannya dengan dunia digital marketing, itu gimana sih akhirnya bisa menemukan program part-time-nya Purwadika? Oh sebenarnya kalau ngomongin program part-time itu kita dapat rekomendasi. Jadi karena kami di BUMN, kami tuh punya namanya talent pool. Nah di talent pool itu punya klasifikasi yang harus kami penuhi untuk menjabat sebuah posisi tertentu. Nah di situ ada nih rekomendasi tempat yang emang direkomendasikan sama stakeholder untuk oke, kalau kamu mau naik ini kamu bisa sekolah di sini untuk dapetin sertifikasi ini. Nah itu pertama. Terus kedua pasti jelas dari ini ya, dari Purwadika Promosi lah. Kita dapat kalau kita sekarang kan udah iklan itu udah direct sales banget gitu ya. Iya. Kalau kita sekali nyari di Google gitu pasti kan akan ada muncul iklan-iklan yang agak relevan dengan yang kita cari gitu. Nah itu juga salah satunya. Sama satu lagi dapat informasi dari teman sih. Aja 3 itu sih informasi yang aku dapat waktu itu. Kenapa pilihannya jatuh ke Purwadika ya karena 3 rekomendasi itu sih waktu itu. Nah kalau gitu selama akhirnya memutuskan untuk ikut program part-time Purwadika, apa aja sih Kak yang didapat? Oh pertama jelas networking baru ya. Networking baru itu pasti dan industrinya sangat-sangat juga berbeda nih sama aku secara mendasar gitu ya. Kalau aku kan korporasi terus masuk ke Purwadika ketemu sama teman-teman yang wow out of the box pemikirannya, terus juga secara secara circle juga udah berbeda gitu, pandangan kerangka berpikirnya udah pasti beda. Itu tuh menjadi sebuah petualangan yang menarik sih ketika ketemu teman-teman baru di Purwadika. Terus kedua lebih paham tentang bagaimana menerapkan digital marketing sih di bisnis, itu sih pasti ya.
bagaimana menempatkan sosial media menjadi salah satu garda terdepan untuk melakukan publikasi, promosi, memanfaatkan website, SEO, SEM, terus juga bagaimana ngebuat konten yang bisa dimakan sama market gitu. Terus juga yang paling menarik sih menurut aku adalah kita bisa melakukan itu semua ditutup dengan melakukan praktek yang langsung turun ke lapangan. Jadi setiap harinya tuh setiap hari kita kelas tuh ketika si pengajar memberikan teori pasti akan ditutup dengan oke, kita coba terapin. Misalnya kalau kita nerapin digital ads gitu ya, kita akan terapin tuh digital ads-nya seperti apa gitu. Nah itu nggak banyak nih tempat yang memberikan fasilitas itu. Biasanya kan cuma teori kita kalau mau prakteknya langsung aja kalau udah mau masuk ke perusahaannya atau emang ya udah gitu. Di sini cuma ngasih teori aja. Nggak banyak sih tempat-tempat belajar singkat seperti Purwadika yang ngasih langsung tutorial plus praktek gitu. Oke. Itu sih Mbak Dita. Berarti bisa dibilang di program part time Purwadika ini Kak Anjas bisa dapat istilahnya komunitas kali ya Kak, komunitas sesama yang suka belajar digital marketing. Mungkin bukan cuma yang belajar, tapi orang-orang yang mungkin istilahnya udah mencoba juga, jadi bisa banyak sharing-sharing juga gitu. Selain itu bukan cuma teori, tapi juga study case kali ya, dapat study case. Oke, berarti sejauh ini pengalaman belajar di Purwadika bisa diterapin dong Kak di perusahaan kakak ini? Sangat bisa diterapin sih. Ini yang jadi fun fact-nya adalah Purwadika itu menjadi salah satu rekomendasi banyak perusahaan yang mau rekrut orang. Jadi kalau kami di kementerian gitu ya sebagai BUMN tuh banyak banget kalau ada lowongan, apalagi lowongan sesuai dengan digital marketing itu yang dibuka, Purwadika tuh menjadi salah satu sertifikasi yang cukup menarik buat teman-teman di HRD-nya atau di human capital-nya gitu. Jadi Purwadika tuh sudah cukup punya tempat lah di para mata orang-orang yang mencari pekerjaan atau yang memberikan pekerjaan. Jadi Purwadika harusnya bisa menjadi tempat yang baik ya untuk kita belajar semua, mau cuman untuk mengembangkan diri atau mengeksplorasi diri ataupun emang mau nyambah skill baru untuk bekerja gitu. Gitu sih Mbak. Ini menarik banget nih Kak, kita jadi tahu nama Purwadika di luar itu memang udah banyak yang bicarain juga, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin mencari talenta digital gitu kali ya. Betul. Gak cuman di perusahaan plat merah aja sih, di perusahaan-perusahaan swasta pun pasti banyak lah. Purwadika tuh menjadi acuan lah sekarang. Oke, kalau kalian mau kerja di digital company gitu atau di startup gitu pasti ada sertifikasi Purwadika nggak? Salah satunya itu pasti itu. Kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek di market sih ya, karena ini pengalaman pribadi sih. Oke, wah menarik banget. Thank you nih Kak Anjas. Oke Kak. Thank you juga Gita. Pertanyaan terakhir nih, mungkin bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke tips. Khususnya di masa pandemi ini, kelas Purwadika kan berjalan secara online nih Kak. Sebenarnya mungkin banyak nih teman-teman yang tertarik untuk belajar skill digital, cuman agak ragu karena belajarnya secara online gitu. Nah, kalau dari Kak Anjas sendiri nih, ada nggak tips untuk teman-teman yang mungkin mau belajar skill digital tapi masih ragu? Oke, pertama harus dipahamin dulu kalau digital itu bukan dunia yang susah untuk dipelajarin. Jadi dengan metode apapun, mau itu offline, mau itu online, semuanya akan terasa mudah dan gampang dimengerti karena digital kan sifatnya adalah user friendly ya, semua itu user friendly, mulai dari toolsnya, mulai dari pembuatan kontennya. Yang akan dituntut dalam belajar digital marketing itu bukan bagaimana kita mengoperasikan semua mediumnya, tapi bagaimana kita mengeksplor konten yang kuat gitu, konten yang bisa dimakan sama semua elemen, konten yang sesuai dengan segmented kita. Terus juga tips dari aku untuk belajar digital marketing, satu, sering-sering bermain di circle yang bukan circle kita. Jadi kalau kita mainnya suka sama teman-teman sepedahan, coba jangan main sama teman-teman sepedahan, coba ke skena yang berbeda gitu. Misalnya ke skena indie, ke teman-teman yang suka musik-musik happy pop punk, terus atau industri-industri yang berbeda lah. Dan kenapa? Karena disitulah teman-teman akan temuin sebuah pemikiran baru, sebuah pandangan baru bahwa
konten-konten yang bisa kemakan itu konten-konten yang seperti apa gitu. Ketiga, jangan takut ngulik, jangan malas ngulik, karena pasti semuanya itu akan berkembang. Digital itu selalu dinamis, jadi jangan cukup puas dengan oke, saya udah belajar ini, saya udah belajar SEO, SEM, cukup gitu, jangan sih. Harus terus diasah terus kemampuannya, karena balik lagi nih, digital itu kan dinamis sifatnya, terus ada perubahan-perubahan ke depannya. Itu aja sih tips dari aku. Sama satu lagi, tips yang paling menarik adalah belajarnya di Purwadika, jadi di tempat lain. Oke, wah jadi dapat promosi juga nih Purwadika dari Kak Anjas tuh. Oke, Kak Anjas, thank you banget buat insight-nya hari ini. Semoga bisa menghilangkan keraguan teman-teman yang masih ragu nih untuk belajar skill digital di saat seperti ini. Oke, thank you Kak Anjas. Semoga sukses selalu karirnya. Thank you. Nah, itu dia perbincangan kita dengan salah satu alumni part-time digital marketing di Purwadika. Jika kalian tertarik untuk upgrade skill di dunia digital marketing, kalian bisa cari tahu informasi lebih lengkapnya pada website kami yang tertera di link caption di bawah ini. See you!